kemudian misalnya terjadi sesuatu. Dan Budi, ini menarik, apakah kemudian nilai-nilai yang demikian dan kemudian ditanamkan di MCCC, di MDMC untuk jika berjaga-jaga suatu waktu misalnya terjadi sesuatu, dan Budi? Baik, jadi begini, yang pertama adalah pembelajarannya bahwa perubahan paradigma penanggulangan bencana sekarang sudah bergeser dari disaster response ke disaster risk reduction, pengurangan risiko bencana. Oke. Jadi rumah sakit sudah wajib menyiapkan rumah sakitnya menghadapi bencana. Ada program pengurangan risiko bencana, dan semua rumah sakit saya kira sekarang wajib ya memiliki hospital disaster plan, pedoman penanggulangan bencana rumah sakit. Itu ada pra bencananya, ada saat bencananya, ada pasca bencananya. Di pra bencananya rumah sakit harus melakukan serangkaian kajian risiko, mengenali ancaman, mengenali kelemahan kerentanan, meningkatkan kapasitasnya. Lalu kemudian melakukan pelatihan-pelatihan kepada SDM-nya akan terlatih semua profesi yang di rumah sakit, karena rumah sakit multi profesi, ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada penunjang dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah selain SDM ada sarana, bangunan, infrastruktur. Rumah sakitnya harus didesain sedemikian rumah agar mampu siap menghadapi ancaman apapun dan memberikan ruang ketersediaan lebih kalau bencana itu hadir berdampak pada rumah sakit atau masyarakat di sekitar rumah sakit. Jadi kalau misalnya normalnya itu menampung 100, bisa jadi rumah sakit harus siap menghadapi 2 kali lipatnya jumlah kapasitas yang ada. Kemudian selain sarana prasarana, SDM juga sistem manajemen. Tadi secara internal ada tim penanggulangan bencana atau komite kesehatan bencana atau disaster medical team atau emergency medical team. Lalu juga ada SPO ya, dan ada mitra kemitraan yang dibangun dengan para pihak, baik itu pemerintah maupun Muhammadiyah sendiri dengan berbagai jaringannya ya. Termasuk di Unisa, di tempatnya Dr. Joko itu ada program bagus ya, di sana ada prodi keperawatan anestesi siaga bencana. Jadi di Unisa ini keren ini. Sekarang buka prodi untuk penata anestesi, yang dia penata anestesi tidak hanya sekitar sebagai penata anestesi, tapi juga sebagai penata anestesi yang siap untuk mengelola risiko bencana. Nah ini salah contoh kemitraan yang bisa dibangun, selain dengan farmasi dan sebagainya. Lalu kalau sudah punya ini, dilakukan latihan secara rutin, simulasi, ini kesiapsiagaan, simulasi bencana secara rutin. Kemudian kalau simulasi rutin dilakukan, kalaupun bencana itu hadir, kita sudah siap. Dan kalaupun bencana sudah selesai, kita siap untuk memulihkan kembali. Itu secara internal rumah sakit. Secara kelembagaan, Muhammadiyah sudah punya MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center. Tentu sekarang kita sudah punya sistem namanya klaster kesehatan. Semua tim yang akan dikirim Muhammadiyah itu sudah harus standar kompetensinya. Kalau dokter spesialis ya benar-benar dokter spesialis. Kalau perawat juga dan sebagainya. Ada STR, ada SIP, ada macam-macam yang harus dipenuhi ya. Surat tugas dan seterusnya. Sehingga kalaupun tim ini akan dilakukan pengiriman ke lokasi bencana, sudah siap secara administratif dan juga secara kompetensinya. Saya bersyukur ketika gempa Sulteng, saya sebagai koordinator nasional respon kesehatan, itu kita waktu itu sampai mengerahkan 30 rumah sakit Muhammadiyah. Sebelumnya di gempa Lombok saya juga memandu tim kesehatan sebelumnya dan seterusnya. Sampai 2009 waktu itu ya gempa Padang, saya juga ke sana, dan tadi Dr. Tamin sudah cerita bagaimana kemudian sebelum 2009 ada banjir Jakarta dan juga ada di Tasikmalaya. Nah, ini catatan penting kita bersama bahwa saat ini kita harus selalu belajar meningkatkan diri agar tim kita lebih efektif, efisien, akuntabel dalam respon. Terima kasih Mbak Konita. Oke, terima kasih banyak Den Budi. Harapan